Di lokasi kecelakaan maut biasanya ada kecenderungan akan berulang kecelakaan berikutnya. Orang Bali juga meyakini jangan bertengkar hari raya Galungan, karena Galungan yang akan datang bisa jadi akan bertengkar kembali. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dalam sebuah peristiwa kecelakaan maut, pasti terjadi residual energi yang begitu kuat di tempat kejadian. Begitu juga pada saat kita bertengkar. Residual energi adalah proses alam merekam peristiwa yang begitu kuat dinilai traumatiknya, seperti kecelakaan atau peristiwa lainnya. Hal tersebut akan tetap tertinggal di sana nyaris selamanya. Proses residual energi itulah kemudian bisa tervisualisasi menjadi penampakan di lokasi kejadian kecelakaan. Visual energi ini pula yang kadang bisa memancing kecelakaan berikutnya. Menurut para ilmuwan yang meneliti ini di Amerika, jika peristiwa traumatik yang telah terekam menjadi residual energi itu bisa berubah menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat berpengaruh ke pikiran seseorang. Energi elektromagnetik yang berasal dari residual energi itu masuk melalui aliran darah menuju otak. Ketika energi tersebut tiba di otak, energi tersebut mampu mengendalikan tubuh manusia yang dirasukinya. Sebab di dalam otak terdapat akses gerak ke seluruh tubuh melalui sistem saraf. Karena itu penting bagi siapapun untuk senantiasa waspada setiap kali melintasi jalan atau jalur yang pernah terjadi kecelakaan. Jangan sampai membiarkan pikiran kosong atau hilang konsentrasi, sebab hal tersebut bisa saja dimanfaatkan energi-energi hitam yang berasal dari residual energi untuk merasuk pikiran. Beberapa tradisi seperti di Bali, di tempat-tempat terjadi kecelakaan akan dilakukan upacara, prosesi atau ritual untuk menetralisir energi buruk, seperti ngulapin atau pembersihan di tempat seperti itu. Nah, bagaimana dengan pertengkaran? Jika di dalam satu rumah pertengkaran terjadi terus-menerus, maka tembok atau tempat itu, tanah, tembok, kayu, rumah itu akan merekam residual pertengkaran-pertengkaran tersebut. Maka aura tembok-tembok tersebut akan terlihat hitam oleh para supranatural spiritual yang bisa melihat aura sekitar. Aura ini bisa lama-kelamaan akan memadat dan membentuk seperti roh. Ini akan mengganggu ketentraman tempat itu. Nah, kejadian contoh, jika galungan kita bertengkar, maka galungan itu akan direkam oleh tembok-tembok di sekitar rumah di sana. Maka perputaran akan terjadi. Mencari hari kapan hal itu terjadi, maka seandainya itu terjadi tanggal berapa atau bulan berapa, maka tahun depan atau 6 bulan lagi, tepat di hari tersebut atau di tanggal tersebut, bulan tersebut, akan terulang kembali kejadian tersebut karena memancar ulang kembali. Maka di tempat-tempat yang sering terjadi pertengkaran, auranya menjadi buruk. Biasanya energi-energi ini akan tersumbat di area-area pojok rumah. Energi buruk atau aterik ini bisa saja menjadi memadat dan berbentuk hidup seperti roh. Dan jika ini dibersihkan oleh para praktisi, akan terdengar seperti ledakan. Itulah pentingnya kedamaian di dalam diri yang mempengaruhi kedamaian di luar. Bahagiakan dulu dalam diri, baru akan bisa membahagiakan yang di luar. Di tempat-tempat kecelakaan biasanya akan dilakukan ngulapin. Ini bertujuan adalah untuk mengembalikan bayu pramana orang tersebut yang terlempar keluar dari badan tubuhnya. Bukan roh, tetapi tubuh terdiri dari panca maya kosa. Jadi badan-badan aterik ini terkadang menjadi shock energi atau kaget. Dia akan terlepas beberapa energi keluar tubuh dan nyangkut mungkin di batu atau di rumput di tempat itu. Sehingga saat ngulapin akan diambil benda tersebut di tempat kecelakaan lalu dioleskan di bagian tubuh si korban. Jadi tujuannya adalah mengembalikan energi aterik yang sempat shock keluar dari tubuh. Biasanya hal ini cukup dilakukan dengan menepuk tempat itu 3 kali lalu oleskan di jidat tanahnya sambil berkata
membangunkan badan jiwa permananya. Mengenai ritual berbeda di setiap tempat. Itulah residual energi penyebab kecelakaan maut atau hal-hal sial yang terjadi di lingkungan kita secara berulang-ulang. Jadi rekaman alam, tembok atau lingkungan akan diulang-ulang kembali terus-menerus sesuai dengan situasi, kondisi, tempat, dan waktunya.